Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, MIC, selaku Rektor Perbanas Institut, juga kepada segenap jajaran Wakil Rektor Perbanas Institut, yang terhormat Bapak Haryada Marwidi Putra, ST Mkom, selaku Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi, yang terhormat Bapak Dr. FX Edi Juwono, SSMM, selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Perencanaan. Yang terhormat Ibu Dr. Hedwigis Estriwayati, SEME, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut. Yang terhormat Ibu Dr. Tifa Nur Amelia, SEMACC, selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Perbanas Institut. Yang terhormat Ibu Nani Fitriani, MHum, MM, selaku Sekretaris Program Studi S1 Manajemen Perbanas Institut. Yang terhormat Bapak Adib Zaidani Abdurrahman, SE, MD Trade, selaku negosiator dan diplomat RI pada Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, yang merupakan narasumber kita pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen Perbanas Institut, lalu juga kepada rekan-rekan yang hadir di kuliah umum pada pagi hari ini, serta yang saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi Perbanas Institut, seluruh sivitas akademika Perbanas Institut, dan juga peserta kuliah umum, baik dari Perbanas Institut maupun dari perguruan tinggi lainnya, yang turut hadir pada kuliah umum pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan penyertaannya, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini pada Senin 6 Juni 2022 dalam rangka kuliah umum program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institut. Acara kuliah umum pada pagi hari ini dipersembahkan oleh Program Kelas Internasional Perbanas Institut, program studi S1 Manajemen yang biasanya disebut sebagai International Class Program yang disingkat dengan singkatan ICP. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan International Class Program yang akan dibuka oleh Perbanas Institut pada Agustus 2022. Selain pembukaan kelas internasional, kami juga memiliki kabar bahagia lainnya, yaitu S1 Manajemen Perbanas Institut sudah menjadi member Lembaga Akreditasi Internasional ABES 21 dan akan mengajukan penilaian akreditasi. Dengan ini, kami mohon doa dan dukungannya agar di tahun 2023, Perbanas Institut sudah terakreditasi internasional ABES 21 Japan. Kuliah umum S1 Manajemen Perbanas Institut pada pagi hari ini mengusung tema Future Job and Demographic Bonus, Where to Start, yang akan dipaparkan oleh Bapak Adib Zaidani Abdurrahman, SE, MD Trade, yang merupakan negosiator dan diplomat RI pada Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York. Hari ini kita akan mendengarkan penjelasan yang mendetail dari Bapak Adib mengenai pekerjaan di masa depan dan bonus demografi yang merupakan fenomena yang faktanya terjadi di Indonesia, di mana jumlah penduduk dengan usia produktif sangat banyak dan lebih tinggi dari usia non-produktif. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, mohon izin perkenalkan saya Belinda Gabriela Sihombing. Saya selaku MC dan moderator yang akan memandu berjalannya kuliah umum pada pagi hari ini. Dimohon kepada para peserta untuk merename nama di Zoom dengan format nama, universitas, strip, nama lengkap. Sekarang marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin untuk dapat duduk dengan sikap sempurna. Mohon dibantu untuk memutarkan lagu Indonesia Raya kepada co-host.
Baiklah hadirin semua, acara ini akan diawali dengan mendengarkan sambutan dan pemberian sertifikat oleh Ketua Program Studi S1 Manajemen Perbanas Institute. Kepada Ibu Tifa, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Belinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kalau saya lihat ternyata bukan hanya ini ya, Prodi Manajemen yang hadir hari ini, ada teman-teman dari Prodi Akuntansi, Ekonomi Syariah, dan kalau lihat NIM-nya, ini ada yang dari FTI ya. Jadi hari ini sangat ramai sekali, semoga nanti sambil berjalannya waktu, teman-teman yang belum bisa hadir juga ikut bergabung. Kemudian, ini ada teman-teman dari Pasca Sarjana juga, jadi nanti Mas Adib mungkin banyak sekali yang ingin mendengarkan ya, sharing session dari Mas Adib, ternyata tidak hanya teman-teman S1, teman Pasca Sarjana juga ikut hadir di sini. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kemudian saya ucapkan salam dan selamat pagi kepada dosen-dosen, ada Bapak Septo, Ibu Ati, kemudian ofisial, pejabat, dan juga rekan-rekan mahasiswa dari Perbanas Institute. Hari ini kami intro ya, sedikit perkenalan program kelas internasional yang insya Allah akan buka di bulan Agustus 2002 nanti. Jadi kita pengen membuat suatu sesi, ini loh ada success story, dan juga mungkin nanti bisa jadi role model teman-teman yang ada di Fakultas Ekonomi yang akan mengambil kelas internasional. Kalau kita punya teman nih dari New York, Bapak Adib Zaidani, yang kalau nggak salah dari kelas internasional juga ya, Pak Adib. Jadi nanti semoga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk berkarir yang memiliki exposure secara internasional dan juga future job itu seperti apa. Mungkin tidak berpanjang lebar biar bisa kita langsung ke ini ya, main speaker. Sebelumnya saya menitipkan ada sedikit apresiasi sebuah sertifikat dari Bapak Rektor. Teman-teman admin mungkin bisa di-share. Sertifikat penghargaan untuk Bapak Adib Zaidani Abdurrahman, negosiator dan diplomat Republik Indonesia pada Perutusan Tetap Republik Indonesia PBB di New York, atas sumbangsi di acara kuliah umum hari ini berjudul Future Job and Demographic Bonus Where to Start. Bapak Adib, semoga bisa diterima sertifikat secara virtual ini. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili Bapak Ibu Dekan dan Bapak Wakil Dekan yang nanti akan menyusul di tengah-tengah acara. Kami ucapkan terima kasih, selamat berdiskusi, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Belinda, saya kembalikan acaranya ke moderator. Terima kasih Ibu Tifa atas sambutan dan pemberian sertifikat kepada Bapak Adib. Selanjutnya adalah foto sesi bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk on-cam. Kepada pihak dokumentasi saya persilakan. Mohon on-cam untuk teman-teman, Bapak Ibu dan yang lainnya. Kita akan mulai sesi foto. Saya mulai dari slide pertama ya. Saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Masih banyak yang mau on-cam nih. Oke. 1, 2, 3. Saya kembalikan kepada Belinda. Sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak dokumentasi karena sudah memandu sesi foto bersama. Sekarang saya akan membacakan CV singkat dari narasumber kita, yaitu Bapak Adib Zaidani Abdurrahman, SE MD Trade. Nama lengkap beliau adalah Bapak Adib Zaidani Abdurrahman. Saat ini beliau bertugas di PT RI New York sebagai negosiator untuk Indonesia di Komite 5 PBB dan isu ASEAN. Bapak Adib Zaidani telah berkarir di Kementerian Luar Negeri selama 14 tahun dengan riwayat penugasan luar negeri, yaitu sebagai staf magang di KJRI Melbourne dan staf fungsi ekonomi di KBRI Pretoria. Bapak Adib Zaidani lulus pendidikan Master of Diplomacy and Trade dari Monash University Australia di tahun 2010.
dan Master of Business of Administration in Information Technology di Western Governor University, Amerika Serikat pada tahun 2022, serta beliau pun lulus sarjana ekonomi dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2006. Spesialisasi yang dimiliki oleh Bapak Adib Zaidani saat ini adalah Political Economy, Free Trade Agreement Analysis, World Trade Organization, Management of International Organization, dan Data-Driven Decision Making with Data Analytics. Bapak Adib adalah negosiator utama G77 and China di Komite 5 untuk beberapa isu, antara lain adalah Enterprise Resource Planning Umoja, Internship di Human Resources Second Resume Cycle, Equitable Geographical Distribution, dan sejumlah pendanaan PKO. Selain itu, beliau juga mengajar sebagai dosen di Universitas Islam Indonesia untuk mata kuliah Global Political Economy, International Investment, dan Business Diplomacy. Di sela-sela waktunya, Bapak Adib Zaidani mengelola akun sosial media yang membagi pengetahuan mengenai PBB dan OI lainnya di rostrumdiplomasi.id. Sekian CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Sejauh ini sudah hadir sekitar 81 participants. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta mahasiswa dan bagi rekan-rekan yang ingin mendengarkan kuliah umum pada pagi hari ini. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kuliah umum pada pagi hari ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut dengan meriah narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Adib Zaidani Abdurrahman, SE MDitre. Selamat pagi Bapak Adib. Selamat pagi Bu Belinda, terima kasih banyak atas perkenalannya yang generous. Terima kasih banyak atas pembacaan CV-nya dan terima kasih banyak telah diundang di acara yang sangat penting menurut saya dan sangat timely oleh Universitas Perbanas. Terima kasih banyak. Namun sebelum saya mulai, saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute, Dr. Hedwigis Esti Riwayati, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Yasman, Kepala Program Studi Manajemen, Ibu Tifanur Amelia, ini adalah junior saya, adik kelas saya dulu di UII, Sekretaris Program Studi Manajemen, Ibu Nani Fitria, dan juga rekan-rekan Sivitas Perbanas Institute di seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah mengundang saya, memberikan peluang untuk sharing lah ya. Mungkin saya rasa cukup berat kalau dibilang kuliah umum karena memang tentu saja banyak sekali senior-senior yang ada di Perbanas Institute yang pastinya memiliki ilmu dan jangkauan wawasan yang lebih luas daripada saya, tapi pada hari ini mungkin saya bisa sharing atau berbagi saja pengalaman yang saya alami gitu. Tentu saja kaitannya dengan pembukaan international program, namun sebelum itu kita akan masuk ke dalam inti daripada diskusinya, yaitu mengenai bonus demografi dan future job. Untuk slide-nya apakah boleh di-share sehingga kita bisa mulai presentasi saya? Ya, baik, sebentar, Pak. Sudah terlihat ya, Pak? Belum terlihat, mungkin sambil menunggu melihat juga kita bisa mulai ngobrol, yaitu sebagaimana kita ketahui Bapak-bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, bahwa memang pasca COVID-19 ini semakin menekankan bahwa ternyata segala sesuatu di dunia ini bisa berubah meskipun seolah-olah itu adalah sesuatu yang sudah given gitu. Bahwa di mana praktek cara bekerja yang tradisional yaitu berangkat ke kantor atau bersekolah atau berkuliah yang memang sudah given ya, diterima gitu, bahwa harus berangkat ke kuliah, bertemu dengan dosen di ruang kelas,
terus kemudian ke kantor juga harus datang, absen di kantor, itu dulu adalah sesuatu yang logis-logis saja bagi kita. Tapi setelah COVID-19 dan juga perkembangan teknologi, akhirnya banyak sekali perubahan ternyata. Sesuatu yang tadinya tidak bisa diterima gitu, itu ternyata sekarang bahkan menjadi suatu rules and procedure di dalam suatu bisnis, dalam mengelola sumber daya manusia, dalam tata cara bertemu dan segala macam. Di New York sendiri, saya di Komite 5 bernegosiasi ketika tahun 2020 awal, kita bernegosiasi person to person, karena yang negosiasi itu adalah, atau diplomasi adalah harus ketemu orangnya, harus bertatap muka, harus bertemu dengan orangnya, membaca gerak tubuhnya, melihat non-verbal communication-nya. Tapi ternyata setelah COVID-19 dan pandemi, akhirnya berubah menjadi cyber diplomasi itu, digital diplomasi itu, komponen yang paling pentingnya adalah bagaimana bernegosiasi atau berdiplomasi dengan menggunakan digital means atau dengan menggunakan cara-cara digital. Nah, itu ternyata merubah, itu menjadi suatu domino efek lah kepada semua konstruksi bagaimana orang melihat pekerjaan, bagaimana orang melihat deliverables dalam pekerjaan gitu ya. Yang semuanya tadinya adalah fine printed dan hard copy, sekarang saat ini dipaksa dunia untuk menerima digital means, dan itu ternyata merubah segalanya. Nah, hari ini kita akan bicara juga dan bagaimana kaitannya dengan bonus demografi, suatu wording yang sering banget kita dengar ya, di mana-mana kita dengar di bonus demografi, tapi banyak sekali persepsi yang berbeda mengenai itu apa dan bagaimana dampaknya. Mungkin bisa next slide. Next slide. Berhubung agak naik sedikit, belum kelihatan ininya. Siap. Atau mungkin lebih mudah sharing punya saya aja kali ya, lebih gampang ya. Kalau misalnya jadi saya bisa kontrol, gimana? Iya, silakan Pak. Boleh. Terima kasih. Sudah kelihatan mudah-mudahan. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, ada perubahan-perubahan besar. Nah, sekarang kita, dan juga apa kaitannya dengan bonus demografi yang ada di Indonesia. Nah, bonus demografi di mana-mana terjadi secara internasional, tapi sekarang kita lihat yang paling dekat aja di Indonesia itu seperti apa sih gitu. Jadi bonus demografi itu seharusnya sesuatu yang bagus ya, namanya juga bonus gitu. Bonus berarti sesuatu yang kita peroleh dari yang seharusnya kita terima gitu. Itu juga terjadi dalam konteks populasi ternyata. Dan ternyata itu adalah hal yang baik. Menurut UNFPA, salah satu lembaga PBB yang mengurusi populasi, itu bonus demografi itu ternyata terjadi ketika struktur umur di dalam suatu populasi itu menunjukkan bahwa ada proporsi usia produktif, artinya orang-orang yang mampu untuk bekerja. Biasanya umur 15 sampai 64, tergantung dari hukum nasional masing-masing. Ada yang legal bekerja umur 17 tahun, tapi secara umum nasional merata-ratai dari hukum nasional banyak 193 negara yang ada di PBB, itu ternyata usia produktif adalah 15 sampai 64 tahun. Nah, 15 sampai 64 tahun memiliki konsentrasi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ternyata orang yang mampu kerja, yang mampu menghasilkan uang, itu memiliki proporsi atau jumlah populasi yang lebih tinggi dibanding yang tergantung dari populasi itu gitu. Orang tua yang sudah pensiun, yang dikirimi uang oleh anaknya, atau anak-anak kecil yang masih dibiayai oleh orang tuanya atau kakaknya atau adiknya yang bekerja, itu menjadikan suatu dependensi rasio. Jadi orang-orang yang tergantung daripada itu tuh nilai populasinya lebih kecil daripada orang yang bekerja dan mampu untuk melakukan aktivitas ekonomi. Nah, kemudian bagaimana ini bisa menjadi untung? Ya untunglah, karena memang akhirnya ekonomi bisa berjalan karena orang-orang ini bekerja gitu. Tapi UNFPA kemudian bilang, namun
suatu negara yang mampu memanfaatkan bonus demografi secara maksimal itu sebetulnya, atau disebut demographic dividend ya, bonusnya itu bisa diambil, bisa dipermanenkan sebagai suatu nilai tambah atau kekuatan ekonomi, adalah apabila ternyata hasil daripada bonus demografi itu proporsi ekonominya itu lebih banyak meningkatkan sektor produksinya. Jadi intinya gini, ekonomi nasional itu kan terbagi menjadi, kalau kita sedikit ngomong masalah ekonomi makro ya, Y atau pendapatan atau GDP, ya bisa ada konsumsi, terus kemudian ada G-nya itu adalah geographic government spending, ada investment, kemudian ada ekspor dan impor. Nah, proporsinya itu mana-mana. Nah, kalau ya hal-hal yang terkait dengan produksi itu lebih besar, seperti contohnya investment, itu artinya bonus demografinya itu berhasil dimanfaatkan. Tapi ternyata kalau di Indonesia bagaimana gitu? Nah, Indonesia itu pada tahun 2020 ternyata masih mendominasi adalah 57,66% daripada GDP ya, atau 57,23, rataannya di 50%. 50% daripada orang-orang Indonesia itu mengkonsumsi. Jadi ekonominya itu dibentuk dari orang-orang yang mengkonsumsi. Jual beli itu dihitung sama GDP, di incorporate ya. Nah, karena menghitung GDP-nya dari segi pendapatan, dilihat, semakin banyak tingkat konsumsinya, maka ekonominya naik. Makanya Indonesia di G20 menjadi salah satu perekonomian terbesar, karena memang ditunjang sangat luar biasa oleh kita nih, yang belanja di Shopee, ya kan, yang belanja di e-commerce, yang selalu jual beli online, membeli sesuatu barang yang punya uang banyak, kemudian disposable income-nya tinggi, kemudian membeli banyak. Itu konsumsi itu menjadi menunjukkan perekonomian besar. Tapi kalau trennya ini tidak dirubah menjadi produksi, artinya dari demografi yang tinggi ini, tapi negara tersebut ya tidak berhasil mengeluarkan tingkat produksi atau GDP segi produksi yang tinggi, maka dianggapnya kurang bisa mengambil manfaat dari banyaknya populasi yang kondisi sementara ini. Kondisi kan sementara ini ya. Populasi banyak, orang-orang yang mudanya lebih banyak daripada yang tua, itu hanya sementara gitu. Jadi ternyata menurut laporan dari Setcap masih baru mayoritas adalah 50% lebih itu adalah konsumsi yang kita dibilang katanya lebih daripada 1 triliun ekonomi itu 50%-nya ternyata adalah dari perhitungan konsumsi nasional. Nah, kalau kita lihat nih angkanya agak sedikit lebih detail, kita lihat dari ini ya yang warna kuning 15 ke 64 tahun ini dianggap sebagai bonus demografinya, itu naik sekali sampai tahun 2050, naik terus. Wah, ini bonus demografinya ini, trajektorinya nih, naik terus sampai tahun 2050 dia akan turun. Artinya orang-orang ini udah mulai tua gitu. Udah mulai tua, sudah mulai menjadi populasi yang biru ini atau yang hijau ini, atau yang biru ini karena sudah semakin tua. Nah, ini juga yang muda semakin naik terus. Pada waktu yang sama yang orange turun gitu. Jadi kita lihat bahwa ini akan membutuhkan kebutuhan banyak, sementara ini sudah mulai menua, mungkin sudah mulai pensiun dan segala macam. Jadi apa sih sebetulnya yang bisa kita ambil hikmahnya gitu ya dari struktur umur dan bonus demografi ini? Ternyata ada time limitnya bonus demografi itu. Ternyata ada batas waktunya, dan itu ternyata bukan sesuatu yang terus bisa kita bangga-banggakan terus, tapi tidak kita manfaatkan. Wah, banyak, sering kan kita dengar di banyak presentasi-presentasi, bukan sesuatu yang buruk, sangat bagus bila kita membanggakan hal tersebut. Oh ya, usia produktif kita tinggi, bagus, tapi kita harus tahu itu akan pada waktunya akan turun gitu. Nah, kalau terlewat bagaimana gitu? Kalau sampai kita tidak memanfaatkan hal tersebut, apa yang akan terjadi gitu? Populasi tua dan anak-anak yang merupakan dependen daripada usia produktif itu bahkan lebih besar. Nah, jadinya akan lebih sedikit kapasitas orang yang penyangga rumah tangga. Jadi yang tadinya konsumsinya tinggi karena ada bapaknya atau ibunya
atau kakaknya yang masih usia produktif, tapi lama-lama turun, sudah pensiun, tapi mungkin cucu-cucunya udah mulai naik, apa segala macam, akhirnya sementara anaknya mungkin cuma 1 atau 2, tidak bisa menutupi jumlah populasi yang besar sebelumnya, akhirnya susah sekali untuk meningkatkan nilai konsumsi seperti zaman waktu bonus demografi. Nah, perekonomian yang tadinya yang meskipun nih misalnya Indonesia tidak memiliki banyak pabrik, tidak memiliki intellectual property yang banyak, tidak memiliki perusahaan yang dapat menyerap tenaga kerja, ya nggak apa-apa. Karena apa? Banyak perusahaan asing yang mengemploy orang-orang Indonesia yang masih sangat memiliki produktivitas tinggi, bekerja yang tinggi, akhirnya mereka kerja. Nah, konsumsinya ini akhirnya membuat nilai ekonominya jadi terlihat besar dan tinggi gitu ya. Tapi padahal production capacity kita atau kemampuan kita untuk memproduksi human capital kita misalnya ya, atau banyak sekali produk-produk Indonesia yang paten dari Indonesia itu tidak banyak gitu. Nah, itu tidak bisa lagi bersembunyi dari itu kalau terlewat, tidak dimanfaatkan ketika produksinya banyak, justru meningkatkan kapasitas human resource-nya, tidak banyak membuat pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang asli Indonesia dan ada di Indonesia dan memproduksi banyak, merekrut banyak pekerja, begitu wah bonus demografinya udah turun nih, akhirnya mungkin juga banyak perusahaan-perusahaan asing yang keluar gitu. Bila tidak banyak sektor produksi dibangun pada saat bonus demografi, maka akhirnya logikanya ya lapangan kerja kalau misalnya masih struktur ekonominya masih sangat seperti saat ini, lama-lama jadi sedikit karena orangnya sedikit, appeal bagi negara-negara lain untuk menjadikan Indonesia sebagai market, misal sebagai pasar dan sebagai tempat basis human resources atau basis tenaga kerja jadi sedikit karena usia produktifnya makin rendah, daya belinya udah makin kecil, nggak ada yang dipekerjakan. Konsumsi rendah memungkinkan capital flyout, paling cepat refleksinya ada di pasar modal. Akhirnya fundamental ekonominya menjadi lebih rendah, secara struktural juga kondisi ekonomi juga menjadi melemah. Nah, contohnya apa? Jepang. Jepang itu saat ini padahal waktu zaman boom, economic boom-nya ya tahun 80-90, terkenal dengan flying G's ekonominya gitu ya. Dia ada di depan, menuntun negara Asia lain, tapi ternyata saat ini dengan banyaknya nih production output atau perusahaan yang luar biasa banyak di Jepang ini, zaibatsu-nya di mana-mana. Kalau di Korea chaebol, kalau di Jepang itu zaibatsu gitu, itu tetap mengalami kemunduran ekonomi saat ini. Bahkan deflationary spiral, dan juga bahkan saat ini Jepang hutangnya itu lebih daripada 250% dari PDB nasionalnya. Jadi kemundurannya luar biasa. Dan ternyata terlalu banyaknya populasi tua di Jepang itu akhirnya menyebabkan malah perusahaannya nggak kreatif, nggak sekreatif orang Korea dan segala macam. Itu banyak sekali dampaknya. Nah, tantangannya apa nih? Kita udah ngomong panjang lebar ke seluruh dunia, bonus demografi dan segala macamnya. Tantangannya apa yang ada dihadapi oleh mahasiswa Perbanas? Yang pertama, harus siap nih. Kemungkinan nanti akan ada era low cost labor dalam negeri gitu. Jadi dan kemungkinan akan ada orang yang bakal bekerja lebih daripada satu. Mungkin karena ada teknologinya lebih bagus, kita bisa remote working dan segala macam, tapi low cost labor kemungkinan akan ada. Karena apa? Tidak banyak lapangan pekerjaan, prediksinya ya, setelah lewati bonus demografi, artinya di atas tahun 2050, tidak akan banyak lagi lapangan pekerjaan di dalam negeri. Gitu. Kalau ini adalah suatu skenario, ya. Kalau pada bonus demografi ini, pemerintah dan kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografinya. Dan kemungkinan nanti akan ada banyak offshore atau outsource offer dari perusahaan luar negeri. Sekarang juga udah banyak tuh remote offer dari pekerjaan. Mungkin karena sudah ada perkembangan IT ya, jadi mungkin bahkan data entry pun
seperti di India sekarang, di Amerika Serikat ini banyak sekali mengandalkan offshore worker itu dari India gitu. Jadi kalau misalnya di Amerika Serikat kita mau komplain atau mau tanya ke IT tech customer service, yang angkat telepon itu adalah orang-orang dari India. Itu adalah salah satu contoh yang terjadi, dan ini kemungkinan akan lebih banyak offshore atau outsource offer dari perusahaan luar negeri. Nah, tantangannya jadi bisa nggak kita menangkap? Kalaupun itu adalah salah satu-satunya opsi kita bisa nggak keep up dengan offer itu? Jangan-jangan ada suatu spesifikasi yang harus dipenuhi oleh orang-orang Indonesia yang kita nggak biasa. Misalnya kita cakap banget bekerja di perusahaan nasional, tapi ketika bekerja di perusahaan multinasional atau yang dari luar negeri, apakah kemudian kita bisa? Pasti bisa, tapi tantangannya akan banyak. Nah, spesifik kerja yang berbeda juga dengan apa yang diminta oleh pasar tenaga kerja saat ini, gitu ya. Kalau dulu, misalnya ya, kredensial adalah segalanya, sertifikasi, ijazah dan segala macam. Kemudian nanti akan ada tambahannya juga, skill. Gitu. Semakin nih sekarang era yang dulu perusahaan itu memiliki banyak uang untuk mentraining pekerjanya, sekarang karena model bisnisnya udah berbeda, sistem-sistem seperti manajemen training itu atau yang melatih orang-orang sebelum bekerja itu semakin sedikit. Dan harus punya skill dulu gitu, punya portofolio dulu, punya skill dulu. Gitu. Kedua, selain experience juga, misalnya, kalaupun nggak ada harus punya ditambah lagi atau plus dan tambah atau digital portfolio saat ini. Ya. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak sebetulnya tidak ada hubungan sama digital, tetap harus menunjukkan portfolio pekerjaannya, project manajemennya, production manajemennya di bidang IT misalnya seperti itu. Jadi atau di bidang-bidang lain yang buktinya mana nih? Jadi sekarang employer itu lebih banyak meminta apalagi nih, tunjukin lagi bukti kalau kamu tuh memang kepake, karena memang human resources itu semakin lama semakin tergantikan ya, karena ada banyaknya artificial intelligence, adanya machine learning dan segala macamnya. Jadi menjadi suatu secondary needs gitu lama-lama trennya. Nah, kemudian dibutuhkan kemampuan komunikasi internasional yang sangat. Kadang-kadang gini, udah jago codingnya, udah jago accountingnya, jago manajemen strateginya misalnya, sudah pandai kemampuan teknisnya, punya sertifikasi project management, punya CFA, punya degree, tapi ternyata komunikasi internasional yang nggak bisa gitu. Loh, tapi banyak orang Indonesia yang jago bahasa Inggris misalnya atau pinter bahasa Jepang gitu. Iya, tapi komunikasi internasional itu adalah hal yang berbeda lagi gitu. Sama saja kayak misalnya bayangkan orang asing pulang ke Indonesia, datang ke Indonesia mau kerja di Indonesia, tiba-tiba harus kerja di perusahaan Indonesia yang sangat Indonesia banget gitu ya. Atau di PNS lah gitu ya. Yang bahasanya sangat baku dan segala macam. Seperti juga misalnya kerja di Jepang gitu. Kalau harus keigo-nya harus ngerti banget, harus cultural communication-nya tuh harus ngerti banget. Dan komunikasi internasional itu punya standar tersendiri gitu. Jadi dan kita kadang-kadang di Indonesia tidak mengenal itu, logiknya, semantiknya, kita nggak begitu ngerti gitu. Dan itu padahal dibutuhkan sekali dalam misalnya bekerja untuk orang-orang asing. Nah, mindset-nya itu apa sih yang harus dipersiapkan kalau gitu? Ya, pertama karena tadi demand-nya makin tinggi gitu ya, maka harus dong kalau gitu kita meningkatkan skill, ya, kemampuan, keterampilan dalam menghadapi kelangkaan penyedia kerja gitu. Jadi kayaknya nih kita harus siap bahwa hidup dan tantangan itu terutama bagi Gen Z nih ya, yang akan mengalami ini tahun 2050 ke atas sebagai usia produktif misal gitu, itu bakal lebih tough gitu. Dan kita harus siap nih untuk itu. Jadi mindset-nya oke, ini kita akan pergi ke suatu era di mana tantangan dalam bekerja itu akan lebih besar. Kemudian
mulai berpikir entrepreneurship gitu ya. Jadi mindsetnya udah mulai, loh kalau memang ternyata permasalahannya adalah nggak adanya lapangan pekerjaan, ya udah kita harus menjadi penyedia kerja itu sendiri. Dan alhamdulillahnya sekarang tuh untuk memiliki perusahaan gitu ya, untuk memiliki suatu bisnis ya, startup gitu, tidak sesulit zaman dahulu, relatively. Karena anak-anak muda sekarang sudah bisa membuat, sebelum ada aset fisik, dia bisa membuat aset digital dulu gitu ya. Dan bahkan kalau diprediksi nih oleh Economist Intelligence Unit, produk digital ini semakin menjadi staple. Artinya tadinya produk digital itu adalah pendukung daripada produk-produk yang dijual sekarang gitu ya. Makanan, minuman, dan segala macam. Sandang, pangan, papan. Tapi ternyata produk digital itu semakin menjadi staple. Karena apa? Prediksinya nanti adalah setiap rumah tangga itu akan memiliki hyper printer, hyper 3D printer, yang semua itu nanti kalau mau beli apa-apa, bakal dimasukin, kita beli program digitalnya, kita bisa produksi sendiri di rumah gitu. Jadi itu contohnya lah ya, bagaimana produk digital itu semakin menjadi staple. Misalnya kita tadinya mau beli barang-barang keperluan rumah gitu ya, akhirnya pakai filamen atau pakai metal apa segala macam yang di dalam ada suatu 3D printer yang di rumah, dikirim modeling digitalnya, langsung bisa di print gitu. Dan itu sudah terjadi sebetulnya di Amerika. Bahkan printer rumah pun sudah mulai ada gitu ya. Terus kemudian startup, digital firm, social media enterprise itu bisa dibuat mudah gitu saat ini, relatively ya. Kalau kita punya knowledge-nya, aset digitalnya, maka punya kemampuan, misalnya saya punya kemampuan untuk membuat aplikasi ABCD, atau kita membuat suatu online consultant digital firm. Misalnya contoh bagaimana rekrutmen, banyak sekali sekarang kan di TikTok, di segala macam, yang ngajarin gimana caranya menjadi konsultan HR gitu. Padahal nggak punya kantor gitu, tapi tetap bisa. Social media enterprises juga ya, kita tahulah sekarang ya, dari podcast, terus kemudian YouTube channel itu sudah bisa dimonetasi luar biasa. Jadi entrepreneurship itu menjadi suatu vein yang kita harus embrace ya, bukan hanya sebagai suatu kata-kata keren, tapi itu bisa dianggap sebagai tujuan gitu untuk menghadapi permasalahan bonus demografi yang sudah selesai. Nah, selanjutnya kenapa harus di Indonesia terus gitu ya? Mungkin kita harus mengambil mindset global citizenship. Gimana itu global citizenship? Global citizenship itu sebetulnya fungsinya adalah meningkatkan, kalau untuk mahasiswa Perbanas itu jangkauannya. Pasar tenaga global. Tadinya kita cuma mikirin Jakarta, Jawa gitu ya, atau MNC di Indonesia, kantor PBB di Indonesia misalnya. Harus mulai menjangkau bahwa loh, saya ini sebetulnya bisa kerja loh di mana aja gitu. Jadi itu memiliki mindset global citizenship. Nah, global citizenship ini mindset yang sangat penting, dan sebetulnya sayangnya Indonesia ini based on data masih sangat amat tertinggal gitu ya. Global citizenship itu sebetulnya umbrella term ya, suatu istilah umum bahwa secara sosial, politik maupun environmental bahkan itu adalah orang yang memiliki globally minded individuals. Jadi seseorang yang sebetulnya itu daya jangkau nalar dan jangkauan pergerakannya, mobilitasnya itu global. Jadi dia tidak pernah terbatas, tetap dia tentu saja masalah nasionalisme dan segala macam itu adalah hal yang terpisah ya, kesetiaan terhadap negara dan segala macamnya. Cuman dia itu memiliki kepercaya dirian gitu, yang menjangkau secara global. Nah, aspeknya tuh gimana sih global citizenship? Yang paling penting, yang paling gampang lah lihat. Orang ini tuh memiliki kebebasan gitu, punya freedom gitu, dan selalu memiliki opsi. Jadi dia tidak pernah terkekang ya untuk tidak dalam suatu struktur atau suatu
kubah gitu ya di dalam suatu negara, aduh harus pulang harus kerjain ini di Perbanas, yang namanya juga Perbanas, kerjanya di bank lah gitu. Nggak ada gitu. Jadi semuanya itu bisa bekerja di mana karena skillnya sangat bisa diaplikasikan kemana aja, transferable skillnya sangat besar. Contoh di Jepang itu, meskipun negara hebatnya kayak begitu gitu, tapi orang-orangnya itu terkungkum ya. Jadi dia tidak memiliki global minded individual, bukan global citizen. Pekerjaannya udah jelas nih, oh harus lulus dari sini, nanti harus lulus ke Waseda atau Tokyo atau Kyodai dan segala macam, nanti lulus dari situ kerja di Toyota atau Zaibatsu yang bagus-bagus, kerja yang besar, habis itu lulus ya udah punya anak dan segala macam. Jadi seolah-olah hanya itu opsinya. Kalau dia keluar dari tatanan masyarakat itu, dia akan merasa aduh gagal ya saya. Ya, akhirnya banyak yang bunuh diri dan segala macam. Kalau nggak keterima di universitas tertentu bunuh diri. Nah, tapi kalau memiliki opsi, selalu kebebasan, freedom ya, basic human need itu orang-orang Amerika meskipun dia ibaratnya nggak punya degree, nggak punya apa-apa gitu, kuliah di suatu tempat, berani pede kemana-mana karena memiliki global minded individual, percaya diri yang tinggi. Nah, tentu saja kebutuhannya satu, harus memahami budaya dunia, ngerti secara internasional bagaimana, menempatkan kemampuan bekerja dan berkomunikasi pada standar internasional. Kredensialnya juga diterima di seluruh dunia. Kalau dia harus mengambil kredensialnya dalam arti misalnya, oh dia tahu bahwa global demand itu ada pada project management, data analytics, maka dia punya kredensialnya, dan kemudian setelah lolos seleksi administrasinya, ibaratnya gitu ya, dia mulai bekerja dan skillnya diterima. Kayak misalnya nanti kalau di Perbanas Institute kelas internasional, gitu kan, tadi kredensialnya sudah internasional, udah nggak ada masalah pergi ke luar negeri, oke, udah kredensialnya diterima, langsung bisa bekerja dan all transferable skill-nya pakai. Jadi langkah awalnya bagus juga kalau kita mulai melihat kelas internasional sebagai opsi. Nah, ini kita ngambil studi kasus ya, yang membuktikan saya tadi ngomong bahwa oh, orang Indonesia itu belum terinternasionalisasi gitu ya. Yang pertama adalah lowongan di PBB lah yang gampang aja tahun 2020. Ada 116.388 posisi overall. Nah, Indonesia itu cuma 2,4%-nya aja dari total seluruhnya. Padahal negara yang secara ekonomi lebih lemah daripada Indonesia, ya Afghanistan itu ada 2.027 orang. Masa iya sih pendidikan universitas di Perbanas di Afghanistan banyak yang lebih bagus daripada di Perbanas? Saya rasa enggak gitu. Jadi masalah skill itu bukan masalah itu, karena semua orang Indonesia saya yakin memiliki banyak skill, mahasiswa Perbanas juga sangat mampu. Tapi ya karena itu global minded citizen. Jadi harus punya kepercayaan diri dalam hal tersebut. India pasti itu 2.455, Thailand tetangga kita 1.057, Bangladesh 1.581, Filipina yang ada di dekat kita negaranya kecil, populasinya cuma berapa, tapi ada 2.109 orang di PBB gitu kerjanya. Itu mudah-mudahan menjadi sampel gitu ya. Bahwa PBB kan perusahaan adalah suatu institusi yang global gitu ya, yang memiliki international standard dan international way of working. Gitu. Nah, kenapa sih kok pasar pekerja Indonesia masih sedikit? Nah, sekarang kita ambil sedikit fragmen aja nih, soft skill-nya aja. Ternyata menurut National Human Resources Management Amerika Serikat, 93% dari HRM yang mau ngerekrut orang-orang itu, pekerja baru, yang dilihat utama itu 93% orang ini punya soft skill yang bagus apa enggak. Karena dia yakin bahwa orang kalau udah bekerja lama dan punya working attitude yang bagus, aptitude yang bagus, maka 93% all of the time mereka itu pasti bisa cope up atau bisa beradaptasi dengan baik dengan kemampuan teknisnya. Karena misalnya belajar teknis banyak-banyak, tapi ternyata begitu kerja diajarin lagi software baru kayak di UN misalnya, orang-orang yang udah lulus standar accounting IPSAS misalnya, begitu masuk ke PBB mulai lagi jago SAP misalnya, masuk ke PBB wah ternyata ada sistem baru namanya Umoja ERP-nya itu, jadi mulai lagi. Nah
faktanya nih, banyak orang Indonesia tidak siap berkomunikasi secara profesional, padahal kata IF tuh tahu kan tempat kursusan, pernah melakukan survei bahwa ternyata 55% penduduk Indonesia berbahasa Inggris dengan baik gitu. Tapi ternyata pekerja Indonesia ketika saya lihat nih, saya di Komite 5 ya, melihat gagalnya di mana nih orang-orang Indonesia, ternyata communication skills-nya dalam mengekspresikan ya apa yang bisa dilakukan untuk PBB dalam ujian-ujiannya, caranya itu sangat kurang gitu. Nah, banyak juga nih fenomena anak jaksel. Apa hubungannya gitu ya? Anak jaksel ini kadang-kadang orang Indonesia tuh seneng banget ya supaya dianggap pinter gitu ya. Jadi suka ngomong setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia. Tapi itu sebetulnya memberikan ilusi kepada dirinya sendiri bahwa ternyata wah kayaknya gue udah jago nih bahasa Inggris gue nih, kayaknya gue bisa deh. Padahal karena dia terilusi bahwa setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia, ketika dia ngomong bener-bener nih, dipaksa untuk misalnya berkomunikasi secara profesional dalam bahasa asing, misalnya dalam bahasa Inggris, ternyata nggak bisa. Jadi jangan sampai kita terilusi gitu bahwa kayaknya dia udah which is apa segala macam gitu ya, ngomong-ngomong seperti anak-anak Jaksel pada umumnya. Ya anak Jaksel ini bukan anak Jakarta Selatan ya, tapi fenomena yang mungkin teman-teman bisa lihat banyak di mainstream media. Nah, terus tidak terbiasa melakukan pekerjaan dalam setting dan pola pikir budaya internasional gitu. Logiknya, culture-nya, filosofinya dalam bekerja, cara menghadapi atasan misal, cara melaporkan gitu. Kadang-kadang kita sangat terstruktur ya karena orang-orang Asia dan segala macam, ternyata dalam standar internasional itu yang penting adalah mungkin kontribusinya dalam suatu dinamika gitu, dalam suatu diskusi. Kayak misalnya saya dulu sebagai main negotiator juga di G77 in China. Jadi G77 in China itu adalah kelompok negara berkembang yang bertugas untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang di PBB. Jadi jumlahnya itu ada 113 negara lah kurang lebih. Itu dari 193 negara. Musuhnya itu adalah negara-negara maju atau negara-negara yang non-afiliasi. Nah, ketika dipilih menjadi main negotiator untuk isu tertentu pada saat itu, ketika kita diskusi waktu awal-awal saya baru masuk itu, wah beda banget ya dengan logik, culture, dan filosofi yang selama ini di Indonesia. Yang ternyata kita lebih banyak kadang-kadang berkontribusi hanya pada permasalahan-permasalahan yang tidak misalnya tidak menyelesaikan root causes-nya dan kita kadang-kadang tidak mengerti logikanya orang-orang Western logic gitu ya, sehingga kita menempatkan logika kita sendiri, wah ini kan logis banget, padahal ternyata secara internasional tidak terlalu, bukan logik yang foolproof gitu, bukan logik yang sangat mudah untuk dipatahkan. Nah, banyak juga nih mental terkolonialis nih ternyata di Indonesia. Aduh kok kasar banget sih ngomongnya, tapi memang betul. Kadang-kadang kita tidak berani, minder ya menghadapi tekanan manajemen asing. Waduh, atasan saya orang Amerika nih. Dan juga karena takut, minder, padahal ada masukan yang bagus nih, tapi kita nggak kasih gitu. Karena kita ternyata diambil orang lain, aduh nyesel gitu kan. Terus terlalu senang bergaul dengan orang asing, senang, waduh kongko-kongko sama orang asing, sama orang kulit putih, sama Korea misal gitu ya. Sehingga itu tidak membuat kita menjadi bertindak profesional, bahkan mudah untuk dimanfaatkan gitu. Nah, jadi itu membuat mereka menjadi bukan merupakan aset capital, human capital yang baik di perusahaan. Terus jarang memberikan values atau nilai-nilai keindonesiaan dalam pergaulan internasional. Biasanya orang-orang tuh dari negara tertentu kalau dia bisa membawa keindonesiaannya atau value added-nya di dalam suatu pergaulan internasional maupun setting pekerjaan internasional, itu biasanya lebih dihargai. Selanjutnya gimana nih? Udah ngomong banyak, panjang lebar, tantangan udah. Terus kemudian kenapanya udah. Selanjutnya harus gimana? Yang pertama, soft skill-nya tadi harus terus dilatih supaya dan terus terlibat dalam international setting dalam kegiatan belajar mengajar. Mungkin sekarang, waduh, kok ini saya masih bahasa Indonesia nih kelasnya, bukan berarti itu buruk, itu juga baik. Bahkan di negara-negara kan juga banyak yang nggak pakai bahasa Inggris misal gitu. Cuman dikomplementari ya dengan kita ngikutin banyak sekali sekarang kelas-kelas internasional yang ada di YouTube,
di podcast, di EDX, untuk melihat mengkomplement dengan kuliah yang dilakukan saat ini. Ini jadi men-challenge dosennya juga gitu. Saya juga ngajar, kalau misalnya kadang-kadang jadi dosen deg-degan juga nih, wah membawa ada tema apa nih yang mau dibawa sama mahasiswa saya. Jadi diskusinya menjadi, walaupun kelasnya di Indonesia, tapi diskusinya adalah kelas internasional yang dibicarakan di berbagai tempat di kampus-kampus yang ada di luar negeri, misalnya seperti di Harvard atau di Cambridge, di mana. Kemudian pelajari juga office culture-nya dari berbagai materi, belum masing mahasiswa, tapi lihat juga, oh ternyata office culture-nya kayak gini, lihat reference korespondensinya, kalau misalnya korespondensi bisnisnya seperti ini. Gara-gara internet, semuanya bisa dilihat online sekarang. Ada juga tutorialnya di YouTube bahkan, bagaimana mempelajari office culture, membandingkan office culture di satu negara dengan negara lainnya. Terus mengikuti dialektika kasus nyata, studi ya di masing-masing studi lah ya, di studi masing-masing, misalnya di accounting, manajemen, economics, segala macam. Tapi yang terjadi di ranah internasional, misalnya contoh di US baru-baru ini ada The Great Resignation. Sejak COVID-19, orang di US banyak banget mengundurkan diri buru-buru gitu. Kenapa nih gitu? Itu menjadi suatu topik yang baik untuk dibicarakan karena terkait ekonomi, manajemen sumber daya manusia gitu kan. Terus di internasional lagi perdebatan yang sangat besar sekali, baik di UN maupun di luar UN gitu ya, mengenai anak magang itu harusnya dibayar apa enggak sih? Apakah dia statusnya belajar? Apakah dia statusnya sebagai pekerja? Nah, itu bahkan secara hukum internasional sekarang sedang dibicarakan. Itu menjadi suatu study case yang dapat mengeksplor international mindset. Cobalah melakukan isolasi bahasa. Sulit, saya juga merasa sulit. Kalau bahasa Inggris, 100% bahasa Inggris dengan baik dan profesional. Karena seperti tadi, setengah-setengah bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kadang-kadang memberikan ilusi bahwa kita bisa nih, ternyata enggak. Karena saya sudah banyak lihat, banyak orang-orang yang dikirim untuk bernegosiasi ke PBB, ketika hari H-nya harus bernegosiasi, nggak keluar nih omongannya. Gitu, karena tidak terbiasa untuk melatih. Nah, cara holistiknya gimana? Ya sudah, yang paling gampang, enroll lah di kelas internasional Verbana. Saya juga merasakan di kelas internasional itu sudah dilakukan semuanya, case-case yang secara internasional, ditambah lagi ada internet, setiap hari dipaksa untuk berbicara bahasa asing, dipaksa untuk berinteraksi dengan dosen-dosen yang sudah mengalami pendidikan di luar negeri, berbicara mengenai konteks-konteks dengan literatur yang ada dari luar negeri. Jadi ini sebetulnya adalah satu langkah yang sangat penting gitu ya, ketika seseorang untuk menuju ke suatu setting internasional, yaitu dengan menginternasionalisasikan dirinya, dimulai dari belajarnya. Karena belajar itu di kampus kan investasi ya, bayar pakai uang juga. Jadi jangan harus investasi itu dipergunakan sebesar-besarnya. Kalau memang ingin menjadi suatu orang yang memiliki global mindset, memiliki daya jangkau internasional, mungkin sejak dari awal sudah mulai nih menuju ke arah situ dengan mengikuti kelas internasional. Nah, lebih mudah nih karena bahasa Inggris, karena internasional, gurunya juga, dosennya juga memiliki wawasan internasional, akhirnya mudah membawa wawasan tersebut ke dalam kelas gitu untuk dibicarakan, karena juga bahasa yang dipakai juga sama, dan mengambil referensi-referensi asing dan literaturnya juga dengan menggunakan dari international literature gitu. Jadi mungkin sebegitu aja. Semoga memberi kontribusi dan saya lebih pengen men-trigger ya, atau memancing diskusi gitu untuk teman-teman sekalian dan Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak telah diberikan peluang untuk sharing dan berbagi mengenai pengalaman saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Adip atas penjelasannya yang sangat komprehensif dan mendetail ya Pak. Jadi tadi Bapak Adip sudah menjelaskan tentang future job dan juga bonus demografi, juga tentang akibat-akibatnya jika bonus demografi itu tidak dimanfaatkan dengan baik, lalu hambatan-hambatannya, dan juga hal-hal untuk yang bisa kita improve agar kita bisa semakin memanfaatkan itu dengan baik dan juga menciptakan global mindset di
di mindset kita, global citizenship. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab ya Pak. Bagi para peserta yang ingin bertanya akan kami persilakan. Peserta dapat bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan formatnya nama, universitas, lalu nama lengkap, lalu isi pertanyaan. Peserta juga bisa bertanya dengan raise hand dan membacakan pertanyaannya dengan on mic. Untuk teknis menjawabnya, apakah Bapak akan menjawab langsung satu persatu pertanyaannya atau mau di collect dulu baru di akhir akan dijawab Pak? Mungkin di collect dulu ya. Oh ya baik Pak. Terima kasih. Berarti kita akan menunggu pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu ya Pak. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya lihat di kolom chat itu ada pertanyaan juga, apakah itu juga di-address? Iya, mau di-address sekarang Pak? Boleh. Baik, dari rekan bernama Shadili. Pertanyaannya, saya memiliki anak usia 5 tahun. Saya bingung apakah anak saya ini yang saya asah untuk kemampuan hard atau soft skill yang dia miliki, atau tetap push anak untuk mengikuti kurikulum di Indonesia. Jadi Ibu Shadili bingung apakah harus mempush anaknya untuk improve di bidang hard skill atau soft skill yang dimiliki, karena ia mendengar Bapak Adit yang bilang kita harus memiliki kebebasan untuk tidak berpatok pada struktur, gitu Pak. Lalu pertanyaan dari NIM, starting point kemampuan komunikasi Bapak Adit di awal karir, apakah sudah sejago ini? Saya belum pede untuk melakukan diskusi atau negosiasi dengan orang baru. Baik, mungkin bisa terima dijawab kasih. Pak. Pertama dengan dari namanya sih familiar, tapi saya takut saya salah orang nih. Pak Bu Shadili ya? Apa Pak? Nah, kemudian saya jawab. No, Dave, this is me. Oh, iya. I'm listening Pak to you, Shadili. Dave. Oke, jadi Shadili atau Mas Dili ini sebetulnya memiliki anak usia 5 tahun. Nah, masih bingung nih apakah hard skill atau soft skill yang dimiliki. Nah, permasalahannya kan seperti ini ya. Kalau academics, jadi kita bagi menjadi dua. Apa yang menjadi compulsory atau menjadi kewajiban, requirement, mana yang menjadi membuat anak ini memiliki kemampuan yang berguna untuk hidupnya dan pekerjaannya juga gitu kan. Jadi soft skill itu sebetulnya adalah sesuatu yang nggak necessarily orang itu tidak pasti itu ada di dalam tulisan di tempat pekerjaan, tapi kita tahu itu sangat amat dibutuhkan. Dan perbedaannya adalah juga soft skill itu sebetulnya sudah bisa diajarkan sejak anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun. Karena diskusi dengan anak itu sebetulnya juga menjadi bagian daripada upaya untuk mengasah soft skill-nya. Karena soft skill itu juga bisa diambil dari, kalau kita mengacu kepada bagaimana mengarahkan anak untuk lebih siap di dunia internasional, tentunya akan membicarakan hal-hal yang terjadi secara internasional pada kapasitas umurnya. Misalnya contoh, anak sudah dinilai kritis untuk mengenai membicarakan mengenai misalnya, itu the problems that we have in the United States, atau kita nonton misalnya di Netflix gitu ya, kok anak-anak kecil udah dibiarin buat jalan ke sekolah sendirian gitu, apa nggak takut diculik? Kan ada tuh acara Netflix ya. Itu menjadi suatu pola diskusi yang baik. Jadi diskusi yang baik itu adalah menginstigate atau akhirnya membicarakan masalah soft. Jadi memiliki empati, memahami dirinya, logika kulturalnya dengan orang-orang yang ada di Jepang. Oh, memahami ternyata di Jepang itu memang satu kondisinya aman, terus kemudian semuanya sudah terestablish dan segala macam. Cuman itu logik kan, salah satu soft skill itu adalah mempelajari mengenai logik, cultural, non-verbal communications, komunikasinya seperti apa, cara penyampaiannya, anak diajak untuk berpikir. Dan itu sebetulnya yang diajarkan di kurikulum di Amerika Serikat, misalnya contoh. Di Amerika Serikat, lama sekali mereka membahas masalah sepele aja tuh dikuliti sekali gitu anaknya.
Jadi memahami mengenai demokrasi, sebenarnya kecil-kecil gitu, itu sebetulnya seperti apa, kebebasan berpendapat dan segala macam. Jadi soft skill itu bisa diajarkan anak dan tidak harus either or gitu ya. Jadi hard skill-nya nanti ketika misalnya ternyata sudah pada umurnya, kan beberapa ada juga kan yang dalam dalam pendidikan parenting itu anak-anak belum boleh diajarkan calistung dulu, cara menulis dan hitung pada umur tertentu misalnya gitu ya. Nah, pada umur berapa? Nah, jadi itu harus ada terapan-terapan mulai hard skill-nya, menulisnya, belajar mengarangnya, belajar untuk academically itu tetap diikuti gitu, tetap bisa diikuti. Jadi kalau menurut saya bukan merupakan suatu opsi yang mana yang harus berat gitu. Tapi misalnya kayak Mas Dili tuh cerita kalau mencari lapangan kerja di Indonesia masih mengacu pada nilai akademis yang menurut saya sendiri sebetulnya hanya akademis di atas kertas saja. Nah, ini bukannya salah, bukannya benar, karena tergantung daripada penyedia pekerjaannya kan, gitu loh. Ada beberapa perusahaan yang tinggi besar, Elon Musk contohnya, dia nggak lihat itu IPK-nya berapa gitu ya, tapi dilihat daripada skill-nya, kemampuannya, kredensialnya, dan perusahaan dipaksa untuk membuat suatu alat assessment tersendiri untuk mengukur itu. Jadi sebagai kompensasinya dia tidak melihat misalnya IPK-nya segala macam, seperti itu. Di United Nations juga nggak ada IPK, nggak ada misalnya GPA, tapi akan dilihat kredensial yang lain dengan kemampuan dia mengisi aplikasi dan segala macamnya. Jadi kurikulum manapun sebetulnya pasti kurikulum Indonesia sudah di well research, tapi kan kita sekarang sekali lagi memiliki global mindset itu tidak terpaku hanya mendidik Indonesia, kurikulum Indonesia sebagai cuman hanya satu-satunya sumber gitu loh. Dengan kemerdekaan belajar ya, bukan hanya jargon tapi dengan media yang banyak sekali, orang tua bisa mendesain bagaimana cara mengajari anak dengan baik gitu, melalui sumber-sumber selain dari sekolah gitu. Jadi memperkaya justru gitu. Nggak mungkin nggak ada gunanya kurikulum yang ada, tapi kita bisa memperkaya kalau merasa bahwa orang tua merasa bahwa ada yang perlu ditambah. Gitu loh Mas Dili. Mudah-mudahan menjawab. Terus ada pertanyaan lagi, starting point kemampuan komunikasi Mas Adi di awal apa sudah saya jago? Ya, saya sebetulnya nggak jago ya, banyak yang lebih jago daripada saya, cuman paling nggak saya mencoba untuk memenuhi standar apa yang diperlukan di tempat kerja saya gitu, karena kebetulan saya harus bekerja secara internasional, bekerja di kantor berdiplomasi dengan orang-orang asing, ya mau nggak mau kita harus level ini yang harus saya capai. Apakah dulu udah sebaik ini? Enggak, dulu pasti semuanya itu setahu saya dalam kehidupan profesional itu semuanya adalah learning curve gitu ya. Saya juga ingin lebih baik daripada saya sekarang, tentunya terus belajar metode-metode strategi negosiasi, karena menghadapi negara-negara maju yang punya pengaruh kekuatan itu sulit gitu ya. Jadi kita harus terus belajar bagaimana cara mencari soft spot-nya, bagaimana cara berbicara lebih eloquent, lebih terstruktur, lebih mengena dan lebih efektif dalam upaya diplomasi nasional dan juga mempermudah pekerjaan saya gitu. Seperti itu. Jadi tidak pasti harus ada prosesnya, dan salah satu foundational proses yang saya dapat itu banyak sekali itu dari kelas international program waktu saya dulu S1 gitu. Dia. Baik, sekarang ada pertanyaan ketiga diajukan oleh Saudara Anissa. Menurut Bapak Adib, Indonesia saat ini apakah masih memiliki kesempatan untuk mengupgrade kemampuan usia produktif? Apakah fungsi universitas atau lembaga pendidikan di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan global skill? Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Dia atas pertanyaannya, Bu Dia. Jadi kalau menurut saya, masih sangat banyak peluang untuk mengupgrade kemampuan usia produktif, pasti, karena usia produktif kemampuan para sekarang saat ini alhamdulillahnya tuh kita tuh tidak terkekang ya, atau tidak terbatas kepada pengetahuan yang disediakan atau disuapi kepada kita gitu. Sekali lagi, saat ini di Indonesia atau di
sekarang kita ngambil contoh di Amerika Serikat contohnya ya. Di Amerika Serikat kuliah itu sangat mahal, amat sangat mahal. Meskipun ada pinjaman dari pemerintah, FAFSA ya kalau di setiap ini, kalau di Amerika. Saya kuliah di Amerika juga banyak sekali gitu mencoba memanfaatkan fasilitas dari pemerintah, tapi ternyata banyak sekali justru kredensial yang didapat untuk memperkuat degree-nya itu adalah dengan kemampuan technical skill yang dipelajari dari luar. Karena contoh di EDX tuh, atau di Coursera, atau memberikan sertifikasi-sertifikasi yang sebetulnya terjangkau, tapi menjadi komplement daripada ilmu yang kita pelajari di kampus. Jadi kalau kesempatan upgrade, wah sangat banyak, karena alhamdulillahnya internet itu bergerak sama cepatnya dengan kebutuhan industri saat ini. Misalnya di industri membutuhkan kemampuan orang-orang untuk IoT gitu ya, Internet of Things gitu. Maka sudah ada ternyata pelatihan-pelatihan basicnya yang itu bisa kita jadikan capstone dalam pelatihan itu atau portofolionya untuk kita jual di pekerjaan yang diinginkan gitu. Jadi saya contohnya sebagai diplomat ya, PNS gitu di luar negeri, awal basic saya anak ekonomi, belajar mengenai international politics, tapi ternyata begitu saya bernegosiasi di PBB, membicarakan masalah human resources, manajemennya PBB secara umum gitu ya, itu wah banyak sekali hal-hal detail dan kompleks, mau nggak mau dipaksa gitu untuk belajar hal lain, dan itu ternyata tersedia di internet gitu, tersedia di global resources gitu. Dan karena banyak juga opsi harganya, dan bahkan di YouTube banyak sekali resource yang sebetulnya gratis gitu. Jadi peluang itu selalu ada, tergantung daripada satu, bagaimana kita menginvestasikan diri kita untuk memperoleh dedicated untuk meningkatkan, mengupgrade itu gitu. Kayak saya di sini, saya udah punya S2 dari Monash University di Australia, tapi karena ngerasa kurang, akhirnya saya ngambil S2 lagi gitu. Itu contoh ekstrim lah ya. Tapi yang lain bisa lebih hal-hal yang sebetulnya bisa kita ambil dari hal-hal yang sesuai dengan waktu kita, berapa besar yang bisa kita investasikan untuk mengupgrade itu. Bukan masalah uang saja, tapi masalah waktu, keinginan, dedikasi, dan segala macam. Apakah bisa sharing tentang, boleh langsung nih Mbak ya, karena udah ada di boleh Bapak. sharing skill alumni kampus swasta Indonesia yang bekerja di luar negeri, apakah memiliki cukup kompetensi ya mungkin, dan mendapat kesempatan kerja yang sama dengan lulusan? Iya, sangat. Tapi itu kuncinya adalah orang-orang ini yang sudah akan keterima kerjanya, itu cuma ada dua hal. Pertama, apakah dia itu memiliki technical skill yang luar biasa banget jago. Misalnya dia memiliki kemampuan IT yang lagi zaman sekarang dibutuhkan nih. Misalnya untuk JavaScript ya, misalnya di IT, dia udah bisa React Native, yang itu ada teknologi yang dipakai buat oleh banyak startup di Silicon Valley saat ini. Atau menggunakan data analytics atau modul library Python yang udah jago. Indonesia kan jago banget ya IT-nya itu. Nah, terus keterima gitu. Nah, struggle tuh mereka di situ biasanya, tapi skill technical yang bagus, atau orang yang memang sudah memiliki kemampuan soft skill yang baik, sudah sangat amat terekspos terhadap international and global mindset gitu ya. Jadi ketika wawancara, dia tahu harus menjawabnya kayak gimana, dia tahu harus mengadresnya gimana. Di dalam lingkungan kantor, dia tahu bagaimana caranya profesional dalam standar internasional, karena sudah terekspos dan terlibat terhadap itu tadi, dialektika dan juga segala macam. Kalau di ekonomi misalnya contoh, sudah punya di Indonesianya udah punya sertifikasi seperti CFA atau sudah punya apa, atau jago banget accounting-nya, udah punya pengalaman puluhan tahun, teknis banget, akhirnya mereka bisa diterima. Tapi kebanyakan juga adalah justru orang-orang yang tadi memahami soft skill, jadi kemampuannya nggak sekomprehensif itu, nggak sedetil itu, nggak seteknis itu, nggak sejago itu misalnya quote unquote, tapi cara dia deliver gitu ya, dan mempercayakan bahwa kalau saya bekerja di tempat Anda, saya tuh bakal menjadi langsung terintegrasi cepat dan langsung bisa dimanfaatkan. Kadang-kadang yang udah teknisnya jago banget, nggak langsung bisa dimanfaatkan. Karena apa? Ada cultural gap, ada social gap, dan segala macamnya. Dan itu memang harus dilatih dan dibiasakan sejak
awal kita menempuh pendidikan tadi. Untuk kemampuan komunikasi, poin-poin penting yang dimiliki oleh kami dapat memiliki standar, memiliki lingkup dunia. Yang pertama adalah nyambung. Jadi banyak banget orang Indonesia tuh, ya nggak orang Indonesia ya, banyak orang-orang itu kalau ditanya apa jawabnya apa gitu. Jadi itu kadang-kadang kalau kita lagi melihat, misalnya saya ngambil sampelnya dari UN aja ya. Di UN itu biasanya kita harus nulis Inspira. Di dalam Inspira itu menunjukkan skillnya apa dan segala macamnya. Ditanyanya apa, jawabnya apa. Gitu. Jadi kita harus bisa punya kemampuan untuk menjawab apa yang ditanyakan. Terus kedua, ketika emang ingin menyampaikan sesuatu yang lengkap gitu. Ada poin idenya apa, alasannya apa, buktinya apa, kemudian bagaimana itu menjawab pertanyaannya. Jadi kadang-kadang basic itu aja, komponen reasoningnya apa, buktinya apa, gitu aja kadang-kadang belum ada gitu. Jadi kita terbiasa berbicara panjang lebar gitu, tapi tidak menjawab pertanyaan. Jadi mungkin poin utama itu. Kedua adalah konteks ya. Dalam menjawab pertanyaan, berargumen, kita harus tahu juga siapa yang kita ajak bicara gitu. Kalau misalnya kita berbicara sama orang Jepang misal, maka presisi harus betul-betul apa yang mereka mau dan kita kasih. Tapi kalau misalnya berbicara dengan orang-orang Uni Eropa misal gitu, kita harus putar dulu anekdotnya gitu ya. Misalnya kita ngobrol dulu mengenai macam-macam dan kemudian baru kita masuk kepada konteks yang mau diomongin apa segala macam. Gitu. Mas Sony, mohon masukan lebih menarik mana di tempat kerja luar negeri, Certified International Financial Accountant dengan pengalaman kerja beberapa tahun, lebih menarik mana di tempat kerja luar negeri, Certified atau National Financial Consultant dengan pengalaman kerja beberapa tahun, atau orang yang berpengalaman bekerja di industri keuangan selama belasan tahun, namun belum punya sertifikasi. Nah, sebetulnya kan ya, kalau saya pahamnya Kementerian Luar Negeri dan UN, yang international settingnya saya di UN ya. Kalau di UN itu, sertifikasi itu sangat enticing, tapi dia bisa do justice nggak terhadap sertifikasi itu ketika di probing di dalam wawancara misalnya. Ketika ditanya buktinya, kemampuannya, karena wawancara di PBB misalnya itu sangat amat profesional untuk menggali ini bohong atau enggak gitu segala macam ya. Dan pasti ada studi cases dan ditanya juga mungkin kasus-kasus yang sulit dihadapi oleh UN. Dalam misalnya contoh, ini United Nations saat ini uangnya itu berasal dari negara-negara yang iuran negara-negara. Program harusnya jalan di pertengahan tahun, tapi kok uangnya belum masuk gitu. Solusinya gimana? Misalnya contoh seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaannya praktikal. Jadi credential itu berguna untuk membuat CV itu menjadi lebih baik gitu ya. Kelihatan bahwa ketika diseleksi oleh ATS misalnya, mesin Inspira kalau di UN itu yang kena gitu. Tapi ini ada nih relevan nih ininya. Mungkin dan sertifikasi itu juga bisa kadang-kadang membuat orang dipanggil meskipun misalnya pengalamannya 5 tahun atau 10 tahun yang dibutuhkan gitu ya. Tapi karena ada sertifikasi dipertimbangkan dia bisa masuk meskipun hanya 3 tahun atau 4 tahun misalnya. Tapi pada akhirnya akan ditanya gitu, apakah apa yang mereka masukkan ke dalam CV dan segala macamnya itu bisa dijustifikasi dalam proses gitu. Mungkin begitu, Mbak Belinda, saya udah nggak ngeliat lagi nih pertanyaan. Kalau begitu saya mau mengajukan pertanyaan nih Pak. Nah, kalau misalkan tadi untuk kita bisa memanfaatkan global citizenship tadi, kita harus memiliki daya jangkau nalar yang global gitu kan Pak. Tapi kalau misalkan kita saat sedang belajar untuk mencoba memiliki global citizenship tadi, pasti kan kita mempelajari banyak-banyak hal yang berbeda dengan budaya kita.
Nah, kalau misalkan budaya-budaya tersebut terlihat seperti bertolak belakang dengan prinsip hidup yang kita selama ini sudah pegang, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap melakukan keduanya, prinsip hidup tetap berjalan dengan baik, lurus seperti yang awal, dan juga kita tetap bisa mendapatkan global citizenship tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Belinda, pertanyaannya bagus. Jadi mempelajari, mengetahui, mengeksplorasi bukan berarti itu adalah hal yang kita harus serap dalam hidup kita, gitu kan? Kalau menurut saya, seperti contoh yang paling gampang, saya di UN, dunia diplomasi itu semua wine and dine gitu ya. Setiap hari kita harus minum minuman beralkohol, misal contoh, atau kita harus untuk beberapa bagian orang, termasuk saya, itu adalah hal prinsip yang nggak akan saya langgar gitu ya. Tapi itu caranya juga untuk probing, maksudnya untuk memperoleh network yang baik gitu loh. Karena mereka semuanya kayak gitu, wine and dine, terus kemudian atau enggak mereka kalau di banyak pergaulan di UN itu suka bikin meeting kalau soal Jumat misal kayak gitu ya. Nah itu kan juga waduh ini gimana nih gitu kan. Tapi justru karena kita memahami standar pemikiran internasional, pergaulan internasional, satu prinsipnya adalah respecting everyone gitu. Respecting everyone values gitu. Nah, jadi respecting everyone values gitu. Jadi akhirnya kita juga bisa punya cara untuk menyampaikan bahwa ya maaf ini adalah kepercayaan saya dan segala macam. Mereka tahu bahwa sebagai orang yang juga terlibat dalam pergaulan internasional, mereka sendiri juga tahu bahwa ada hal-hal yang sifatnya harus dihormati. Jadi very fair, sangat pergaulan yang sangat fair itu sebetulnya justru bukan hanya kita itu tadi, jangan sampai apa kita ambil semuanya kita jadikan itu punya kita, justru malah kita sebagai orang Indonesia bisa mengasih tahu values kita, membawa keluar values kita, mempengaruhi pergaulan internasional. Justru malah akan lebih memorable, lebih signifikan dan lebih baik. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Adi. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Saudara Hervan. Mohon izin Pak Adib, saya Hervan dari Ekonomi Syariah. Bagaimana cara mengatasi dari dampak dan hambatan dari usia produktif lebih banyak dibandingkan non-produktif? Terima kasih, Pak. Iya. Jadi lebih banyak usia produktif dibandingkan non-produktif di Indonesia itu kan adalah setting negara ya. Jadi di Indonesia di atas tahun 2050 nanti akan lebih banyak orang yang usianya produktif dan non-produktif. Dampaknya apa? Tadi mungkin akan ada kekurangan lapangan pekerjaan, ada ini, ada itu, dan segala macam. Solusinya apa? Solusinya tadi, mungkin kita bisa meningkatkan skill, jadi kita ada menjadi salah orang-orang yang terpilih dari yang sedikit itu. Gitu. Kedua, punya mindset entrepreneurship, sehingga kita mengatasi shortage of jobs tadi, justru kita menyediakan job. Nah, yang ketiga, global mindset. Jadi kita, ya udah kenapa harus di Indonesia sih? Keluar negeri lah, gitu. Kadang-kadang dengan keluar negeri itu juga pun kita bisa berkontribusi kepada perekonomian nasional dengan misalnya remittance, mengirim uang ke dalam negeri. Kerjanya di Indonesia, di luar negeri, investasinya di Indonesia gitu, properti atau segala macam. Jadi sebetulnya ini adalah hambatan usia produktif lebih banyak daripada non produktif itu bukan masalah, itu kondisi. Itu hanya kondisi yang akan kemungkinan kita hadapi setelah kita lewat usia bonus demografi. Belum tentu itu menjadi masalah bagi banyak orang yang justru menganggap itu sebagai peluang, bisa jadi gitu kan. Jadi seperti itu. Tadi saya mungkin belum jawab sedikit yang pertanyaannya Bu Diah tuh, apakah fungsi universitas atau lembaga pendidikan di Indonesia untuk mengejar ketertinggalan global skill? Oh, penting sekali, karena bagaimanapun universitas atau pendidikan tinggi itu adalah tertiary education atau pendidikan tingkat tinggi gitu ya, yang kurikulumnya tentu saja mencoba sebisa mungkin dipersiapkan untuk menghadapi global development atau national development gitu. Namun
kan daya jangkaunya universitas beda-beda. Gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, saya pernah beberapa kali ikut kelas nih di Harvard gitu ya, cuman kelas ikut-ikutan gitu, atau saya di tempat kuliah saya di Australia maupun di Western Governor University di US, itu ternyata justru yang membuat universitas itu bagus dan segala macamnya adalah satu, fasilitas yang dapat mendorong anak-anaknya untuk maju, mahasiswanya, dan juga mahasiswanya yang membawa sesuatu ke kelas. Gitu. Jadi mudah sebetulnya bagi sekarang, bagi global, bagi bahkan universitas lokal pun untuk bisa bersaing secara global. Ya tinggal membawa aja kasus-kasus yang dibicarakan di ranah internasional, di Harvard, di mana semuanya terbuka, kita bicarakan di kelas. Gitu. Ya sudah, jadinya kan standar pembicaraannya akan sama. Kita akan juga bisa tune in dengan trajektori yang saat ini ada di dunia internasional dalam membacakan permasalahan terkini. Baik, ada pertanyaan lagi dari Saudara Daniel. Apakah saran menurut Bapak apa saja yang harus diinovasi dari sistem pendidikan Indonesia di kampus di Indonesia untuk menuju mahasiswa Indonesia yang dapat beradaptasi dengan dunia pekerjaan internasional? Yang pertama adalah sebetulnya gini ya, ini yang menurut saya perlu saya luruskan. Ini menurut pendapat saya pribadi, bahwa kampus itu sebetulnya bukan mencetak orang menjadi pekerja. Jadi tugas kampus itu bukan membuat orang itu siap kerja, karena itu nggak akan bisa, gitu ya. Karena kampus itu bukan, karena dunia pekerjaan itu berubah bahkan dari hari per hari, gitu, sesuai dengan kondisi hariannya, gitu. Jadi kadang-kadang modul yang dipakai di dalam suatu tempat kerja itu nggak ada di mana-mana, gitu, karena memang betul-betul customized di setiap. Contoh di PBB, setiap tahun kita bernegosiasi sistem, gitu. Jadi sistem accounting IPSAS yang diajarkan di sebagai basisnya itu tuh udah berubah jauh. Setiap tahunnya berubah. Bagaimana cara menghitung cash flow-nya juga berubah. Bagaimana cara fundraising-nya juga sudah berubah. Jadi nggak bisa kita dari kampus itu mengajarkan orang untuk siap bekerja, gitu. Tapi kampus itu memberikan suatu mindset bahwa orang ini, kampus itu mengajari orang untuk belajar, ibaratnya gitu kan, untuk beradaptasi terhadap instruksi, memiliki integritas karena nggak nyontek, biasa bekerja kerjaannya sendiri, gitu kan, mampu bernegosiasi, mampu mengutarakan pendapatnya, sesuatu soft skill yang itu bakal lasting di dalam suatu konteks pekerjaan yang seperti apapun, kondisi teknis yang berubah seperti apapun. Jadi kalau menurut saya, bagaimana caranya sistem pendidikan kampus di Indonesia diinovasi, gitu. Inovasinya adalah itu tadi. Jadi dosen terutama ya itu harus mampu untuk menginstigate mahasiswanya untuk lebih aktif. Karena saya sebagai ngajar juga, gitu, sebagai dosen merasa bahwa waduh, tantangan terbesarnya itu adalah untuk membuat mahasiswa untuk ngomong, gitu kan. Padahal 85% daripada apa skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika lulus, orang ini harus bisa ngomong, gitu. Kalau nggak ngomong, nggak bisa nunjukin kemampuannya, nggak bisa nunjukin apa yang dia tahu, gitu. Jadi setelah ngomong, tantangan keduanya adalah bagaimana caranya membuat mahasiswa itu mengerjakan tugasnya sendiri, gitu ya. Originalitas, genuinitas, dan segala macam. Nah, case yang dibawa atau metode kerja pedagoginya dari dosen itu juga sangat penting untuk diinovasi terus. Study case yang diambil dan kedua adalah library-nya, gitu. Jadi kadang-kadang kampus Indonesia tuh kurang berinvestasi ya kepada library yang jurnal, database, dan segala macam. Karena di Amerika Serikat maupun juga membedakan suatu kampus dengan kualitas itu dilihat dari library-nya kalau di US. Terus dengan library itu maka dia akan bisa riset dan segala macam. Nah, terus kemudian sekarang ditambah lagi ada platform learning-nya, gitu. Jadi untuk menutup gap daripada mahasiswa itu lulus fresh graduate, maka dia harus punya
belajar learning, practical learning dulu, dan itu biasanya kayak di Linda atau kalau di LinkedIn Professionals Learning gitu segala macam. Jadi mindsetnya diajarin di kampus, tapi the newest technology atau teknologi terbaru, metode terbaru, project management baru, itu semua diajari di learning platform. Jadi mungkin itu yang harus diseimbangkan. Sehingga ketika lulus tidak hanya punya degree, tapi juga punya micro credential gitu. Apalagi kalau international program itu tentunya kemampuan bahasanya juga lebih baik lagi. Gitu. Baik, saya rasa mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi ya, dan juga kita akan menutup sesi tanya jawab ini karena keterbatasan waktu. Bu Nani Fitriani, raise hand. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi, Belinda, senang sekali ya membuka wawasan kita. Ini saya agak curhat nih Mas Adi ya, terkait dengan membuka mindset anak-anak zaman now gitu ya. Kebetulan Perbanas itu ada di Jakarta Selatan, Mas Adi. Jadi anak-anak yang hadir sekarang anak Jaksel semua nih, termasuk Belinda ya. Kalau ngomong cas-cicus gitu. Tapi, nah itu dia yang menjadi kesulitan kami adalah, jadi Pak Seto itu juga bapak-bapak Jaksel ya Pak Seto sebagai dosennya. Yang membuat kesulitan kami adalah bagaimana menanamkan global mindset ini ke mahasiswa gitu. Saya dari tahun 2012 itu ditugasi untuk mengelola international class program sebelum ke prodi ya. Tapi kalau kita lihat bagus ya seperti Mas Adib katakan, anak-anaknya ini bisa eksis di luar. Ketika mereka sudah semester 7 itu malah diijon oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi ketika ada beberapa di antaranya yang penyelesaian skripsinya bahkan lama sekali gitu ya, karena mereka sudah terlena dengan bekerja, uangnya banyak, harus diteleponin untuk menyelesaikan skripsi gitu. Nah, itu masalahnya ketika kita mau merekrut seperti sekarang nih. Itu yang interest itu sedikit sekali, termasuk Belinda ini juga takut gitu loh. Sudah ditawarin di push gitu ya, ayo masuk, takut bahasa Inggris saya jelek, padahal saya udah bilang saya ini pakai Sundanese English gitu loh ngomong ya kan. Nah tetapi bagaimana nih meyakinkan mereka bahwa mereka itu mampu gitu loh bersaing, karena kalau kita lihat faktanya beberapa lulusan kami itu datang curhat, Bu pokoknya kalau ada presentasi kita duluan Bu nih yang disuruh maju, dan gampang banget itu lebih susah belajar di ICP katanya gitu. Jadi bagaimana membuka mindset mahasiswa kita bahwa ini tuh penting gitu ya. Makanya salah satu caranya seperti ini nih, kita memanggil orang-orang seperti Mas Adib yang punya success story gitu ya. Tapi tetap kami masih kesulitan sampai saat ini. Belum ada satupun yang menanyakan itu, Bu, kelas internasional itu dibuka kapan sih? Nah itu Mas Adi, terima kasih. Terima kasih Bu Nani atas curhat dan pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya tuh ini mungkin teman-teman ya bisa setuju bisa enggak dengan apa yang saya sampaikan ya. Ini Mas Adil ini juga dulu lulusan international program, atau Mbak Tifa ini juga dulu lulusan international program. Kita itu justru yang orang salah itu adalah mahasiswa sering salah adalah malu nanti di kampus nggak bisa. Loh, di kampus itulah tempatnya nggak bisa. Jadi di kampus itulah kita banyak berbuat sesalah-salahnya, grammarnya salah. Makanya itu namanya sekolah gitu. Jadi kan sebetulnya dalam kampus itu, jadi gini, saya ambil contoh. Di kerjaan apa aja, semua pekerjaan. Ya, semua mungkin dari banker, dari banker, dari dosen, diplomat, dari UN officials, multinational corporations, semua ada satu kesamaan apa? Meeting, selalu ada meeting, ya kan? Ada pertemuan, ada meeting. Nah, di situ boleh takut salah. Tapi kalau di kampus itu sebetulnya 4 tahun kita mempersiapkan buat di meeting itu gitu. Karena dalam meeting itu kadang-kadang itu nasib berubah. Gitu. Ketika bos nanya, misalnya contoh kayak gini, bos nanya, oke nih ada yang punya solusi nggak? Gitu.
orang yang lebih siap adalah orang yang sudah mempersiapkan, gitu kan. Jadi ketika dia di kampus salah terus, akhirnya dia belajar walaupun salah ngomong terus gitu, mau grammarnya berantakan, mau nggak pede ngomongnya gitu. Tapi siapa yang mau nyalahin gitu ya? Maksudnya wong ini kan memang tempatnya bekerja. Pasti ada yang lebih jago ngomongnya. Mungkin dia pernah tinggal di luar negeri, ikut bapaknya dulu mungkin segala macam, ada kondisi yang macam-macam. Cuman kita nggak perlu bandingin diri kita ke mereka, tapi proses fokus pada, aduh, sebelum saya lulus sekolah, saya udah harus jago gitu. Karena ini yang namanya kuliah ini juga adalah investasi. Jadi ketika kita menganggap kuliah ini sebagai investasi, maka ya nggak apa-apa, justru salah terus gitu. Jadi ketika terus salah nanti dibenerin gitu, dibenerin, logiknya begini, yang benar caranya begitu dan segala macam. Jadi di dalam kelas itu harus ditekankan bahwa ya udah, saya mending salah sekarang daripada nanti ketika di kantor saya lagi penentuan banget ditanyain sama bos saya, Belinda nih solusinya gimana? Malah nggak bisa jawab gitu. Jadi lebih baik sekarang. Jadi kalau memang ingin bekerja di misalnya contoh nih yang paling penting nih saya tahu. Jadi ada jabatan namanya P5 di PBB itu. Dari semua accountant yang ada di dalam proses pendanaan PKO itu kita lagi diskusi, cuman satu orang itu aja yang dipakai terus. Orang Indonesia namanya Pak Wiryanto, panggilannya Pak Yanto. Dia aja yang disuruh jawab gitu. Padahal yang belakang PhD, doktor dan segala macam gitu. Tapi begitu kita ketahui ternyata dia yang punya communication skills paling bagus gitu. Dia yang paling tahu gimana caranya menghadapi 193 negara ini, mencoba mengevaluasi sistem yang saat ini dibangun oleh PBB. Dan itu semua dia pelajari dari banyak kesalahan. Nah, kalau kita salahnya itu lebih banyak di kampus, maka resikonya kan bakal lebih rendah. Kalau kita banyak salahnya di awal kita kerja, berarti ibaratnya ternodailah rekod kita. Oh, dulu dia tuh nggak bisa tuh, tapi sekarang baru bisa gitu. Jadi tidak bisa mengekspedite karir. Cuman kalau di kampus kita udah biasa memiliki skill itu, udah diasah, udah biasa salah, udah ngerti salahnya di mana, belajar untuk learning to grow gitu, itu akan lebih baik. Jadi jangan nggak usah takut, justru takut nanti kalau udah di tempat kerja ditanyain, tapi kalau sekarang justru malah nggak usah takut gitu. Kalau menurut saya gitu, Bu Nani. Baik, terima kasih Mas Adib. Mudah-mudahan bisa men-trigger mahasiswa kami ya. Karena memang pinter-pinter sebenarnya Pak mereka ini. Terima kasih Belinda. Belinda termasuk yang istimewa. Terima kasih Bu Nani. Mantap, Mbak Belinda. Terima kasih Bu Nani dan Pak Adib atas pertanyaan dan jawabannya. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka kami akan menutup sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Dengan ini sesi tanya jawab sudah ditutup. Saya yakin kalau masih ada pertanyaan lagi, Pak Adib pasti akan dengan senang hati ya Pak menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Namun waktu kita terbatas juga, dan berat hati kami harus menutup sesi tanya jawab. Terima kasih atas antusiasme dan keaktifan dari para peserta dan rekan-rekan yang sudah bertanya selama sesi tanya jawab. Terima kasih juga untuk materi yang Bapak sampaikan dan jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Untuk penutup, silakan Pak Adib menyampaikan closing statement-nya. Ya, terima kasih Mbak Belinda, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya nggak ada closing statement yang worthy of your attention sebetulnya. Saya cuman berpesan orang Indonesia itu secara kebudayaan ya dan etos kerja itu sebetulnya adalah orang-orang yang dicari di kerja dimanapun. Karena kita punya etos kerja yang baik, kita orangnya unggah-ungguhnya baik ya, mau suku apapun, dan ketika bekerja di luar negeri itu kita bisa menghargai orang lain ya. Jadi bakat itu secara budaya udah kita punya, dan sekarang makanya jangan takut untuk menjadi lebih baik lagi, dan juga pelajari apa yang
skill yang kita bisa, tidak terbatas di kampus atau dimanapun ya, apa yang dibutuhkan. Nah, jadi jangan terbalik ya, menjadikan kampus sebagai harapan gitu ya, bahwa oh ini gue kalau udah masuk kampus gue harus, tapi justru jadikan kampus itu privilege untuk kuliah itu justru sebagai elemen yang penting yang bisa kita eksploitasi habis-habisan. Jadi ketika di kampus itu kita manfaatin habis-habisan, mahal ini gitu kan ya ibaratnya. Tapi jadi jangan justru menganggap bahwa kuliah itu sebagai identitas sosial, kayak oh di mana sekarang ngapain, kuliah aja gua gitu, jangan seperti itu. Jadi sayang karena itunya nanti ketika akan sudah apa yang bisa diambil dari kampus itu kita rebut gitu, dan mudah-mudahan bisa menambah kemampuan dan kekuatan kita gitu. Global citizenship itu bukan berarti kita bisa harus pergi ke luar negeri, enggak. Tapi global citizenship itu penting, satu, punya opsi, punya kebebasan. Jadi apapun yang terjadi dimanapun kita tetap bisa survive. Karena oke, kalau saya memang di Indonesia enggak ini, ya saya bisa kemana yang saya mau pergi gitu. Anak saya lagi kepingin tinggal di luar negeri, ya saya bisa punya opsi. Jadi opsi itu powernya gitu. Global citizenship, global mindset itu bukan kita harus merasa bahwa kerja di luar negeri itu lebih keren daripada kerja di Indonesia gitu. Tapi lebih punya kebebasan untuk kita bisa melangkahkan kaki di mana aja. Itu powerful banget kan? Powerful banget. Kita mau kerja di mana aja kita bisa. Kita mau cari pengalaman di mana aja kita bisa. Jadi itu yang penting dan itu yang harus diraih. Terima kasih. Mas Terima Adib, kasih, Bapak. Japri, saya kalau mau konsultasi apakah boleh menghubungi melalui email atau mungkin sosial media? Boleh. Mungkin bisa di-share sosial medianya Mas Adib. Nanti teman-teman bisa Japri, silakan. Nanti Japrinya ada kesempatan magang nggak gitu? Masih mute Mas Adib? Seperti disampaikan oleh Mbak Belinda tadi, saya tuh ada suatu kanal sosial media untuk menerangkan mengenai sebenarnya pendidikan mengenai ke-UN-an dan multilateral diplomasi secara umum, ternyata karena masih banyak sekali yang belum memahami mengenai peran UN dan segala macamnya gitu. Nah, itu mungkin boleh dihubungi lewat situ, dan juga Instagram saya pribadi di Slipslot Caraka di chatbox gitu. Jadi mungkin itu bisa langsung message atau serah gimana. Insya Allah biasanya sih saya selalu balas kalau itu. Mudah-mudahan biasanya saya selalu cari waktu untuk membalas. Demikian. Sepertinya mau ngajuin magang ke New York ini teman-teman Mbak Nami. Baik, Kalau jadi mau magang di UN, bisa dicari di, saya taruh juga di ini ya, di careers.un.org itu cari di opsinya internship, itu terbuka untuk semua. Banyak sekali orang Indonesia yang juga udah apply ke situ, tapi memang sayangnya nih masih diperdebatkan ini internshipnya berbayar atau enggak, sampai saat ini masih belum berbayar. Tapi kalau untuk pengalaman, saya memang bisa sangat jamin lah ya kalau internship di UN tuh akan sangat terstruktur dan baik gitu ya. Kalau saat ini memagang di PTRI New York juga bisa di tempat kantor saya. Nanti mungkin bisa disampaikan ke emailnya kantor, cuman yaitu kita tidak bisa endorse visa gitu. Jadi memang visanya harus cari sendiri, dan memang saat ini kami belum bisa internship berbayar juga. Jadi memang hanya memberikan pengalaman. Banyak opsi-opsinya biasanya yang internship itu yang memang sekolah di
Amerika ya karena deket gitu. Kalau lagi libur gitu. Sebegitu Bu Nani. Baik, jadi ini sudah terbuka ya Pak, kesempatan-kesempatan bagi para mahasiswa di Perbanas yang ingin japri Bapak dan juga yang ingin menjadi intern di UN. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kesempatan tersebut, bisa langsung dilakukan dari sekarang ya Pak, untuk mendapatkan pengalaman lebih. Iya, jadi di internship di UN itu selalu ada, tinggal dicari di careers.un.org internship. Tempatnya nggak mesti di New York, ada di beberapa tempat juga, dan mudah-mudahan biasanya sih memang mereka terbuka ya untuk menerima banyak. Nah kalau UN ini mereka mengendorse visa, jadi dia bisa memberikan surat endorsement untuk visa. Baik, terima kasih Pak Adib. Sekarang kita udah share link untuk absensi bagi para peserta kuliah umum pada pagi hari ini, bisa langsung di absen di link yang sudah dikirim. Terima kasih kepada Bapak Adib selaku narasumber pada pagi hari ini yang telah menyampaikan materi yang sangat komprehensif dan menarik untuk mengisi kuliah umum pada pagi hari ini, yang mana terkait future job and demographic bonus, where to start. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Adib dapat menginspirasi para peserta yang sudah hadir dan mendengarkan kuliah umum dari awal hingga akhir acara. Baiklah rekan-rekan peserta kuliah umum, terima kasih atas partisipasi dan antusias dari para peserta untuk mengikuti kuliah pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Adib yang sudah bersedia menjadi narasumber di acara kuliah umum pada pagi hari ini. Saya Belinda Gabriela Sihombing, selaku MC dan moderator di acara kuliah hari ini. Mewakili seluruh pihak, turut mengucapkan ribuan terima kasih dan juga mengucapkan permohonan maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan, serta ketidaksempurnaan lainnya dalam penyampaian acara ini. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.